Bagaimana cara dunia bekerja? Dunia itu melihat orang ya, dia tahu mana yang murni hatinya. Mungkin gue dikasih di posisi sekarang ya, sama yang di atas itu karena dunia ini tahu bahwa apa yang mau gue gunakan dengan harta yang gue punya. Gue punya misi dari kecil. Gue punya misi untuk membereskan edukasi. Yang paling fundamental kalau kita mau maju sebagai ras manusia adalah edukasi. Itu kenapa? Ya dalam hobi gue waktu senggang gue bikin video-video seperti ini. Ini kan formatnya sama, tetap edukasi ke sekian juta orang yang bisa nonton ini secara gratis. Gue percaya edukasi itu bisa menyelesaikan semua masalah di dunia, apalagi kemiskinan ya. Karena akar dari segala kejahatan itu bukanlah uang, tapi ketidakpunyaan uang ya. Karena nggak punya uang lah orang jadi begal ya, orang bacok orang di pinggir jalan. Karena nggak punya uang lah orang nembak orang lain untuk ngambil perhiasannya. Semua masalah yang terjadi di dunia ini itu karena orang miskin ini. Gimana caranya? Cara paling sederhana adalah untuk mengedukasi mereka semua. Itu kenapa gue bangun sekolah fisik ya, dari di NTT ya, di Lombok, di Blitar, gue bangun sekolah fisik kenapa? Karena ini adalah calling gue, ini panggilan hidup gue. Karena kalau sekedar cuman jadi kaya aja buat orang seperti gue itu terlalu mudah. Gue selalu bilang ya di video-video gue sebelumnya, yaitu kekacauan itu adalah sebuah tangga. Ya, jadi kekacauan, chaos itu adalah sebuah tangga. Itu adalah kesempatan untuk kalian justru bisa naik kelas sosial. Gue kasih pilihan sekarang ke lu. Itu ada jurang ya, lu bisa lompat. Ya, bisa selamat, tapi bisa juga jatuh. Lu pilih untuk loncat nggak jurang itu? 99% yang nonton ini akan pilih nggak usah lompat. Kenapa? Karena kalian takut kalau lompat. Ya, kalau lompat terus jatuh gimana? Kalau lompat terus ini gimana? Ya, kalau nggak selamat gimana? Kalian takut. Jadi kalau ada dua pilihan, lu lompat lu jadi orang beneran sama lu diem ya, jadi pecundang jadi orang biasa, atau lu ada kemungkinan lu lompat terus lu mati, lu kan pilih diem jadi orang biasa. 20 tahun lagi nggak akan ada namanya orang biasa. Kenapa? Karena semua ini kan tentang ekonomi ya. Ekonomi itu tentang apa? Tentang produktivitas. Ketika produktivitas orang-orang seperti lu, pemalas-pemalas orang biasa itu digantikan oleh robot, lu udah nggak ada gunanya lagi untuk muka bumi ini. Bokap nyokap lu dia nggak lompat tebingnya nggak masalah. Kalau lu harus lompat, antara lu mati sekalian tuh lu jadi orang. Gue udah kasih tahu ya, krisis tahun 2030 ini akan jadi kesempatan untuk lu semua itu bisa naik kelas, naik tangga, dan naik level di kelas sosial. Gue udah analisa semuanya ya, level hutang US ke GDP-nya. Kita lihat dari Central Government Deficit di US ya. Ini akan ada krisis hutang. Ini siklus yang terjadi setiap 10 tahun sekali, 2008, 2020, dan 2030. 2020 pun gue rasa itu belum krisis ya. Itu hanya akal-akalan mereka untuk mencetak uang lebih banyak lewat stimulus. Karena gue tahu ini akan banyak disrupsi ya. Akan saham-saham banyak yang terdisrupsi. Kenapa? Karena saham-saham juga sama. Ya kan, namanya perusahaan itu menyediakan produk, barang, dan jasa. Ketika nanti ada yang lebih bagus lagi menyediakan produk, barang, dan jasanya, yang lain itu akan hanyut. Dampaknya ini ke negara berkembang ini gue kasih tahu, US aja kan kena dampak yang luar biasa, tapi dampaknya ke negara berkembang, apalagi negara-negara yang tidak punya ketahanan pangan, itu akan luar biasa ya dampaknya dibanding yang